Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Karamadani dengan NIM 2407025003. Saya Kisha Syuhada dengan NIM 2407025011. Pada video kali ini akan menjelaskan materi pengantar manajemen yang berjudul pengawasan dan pengendalian organisasi. Yang pertama yaitu mengapa fungsi pengawasan diperlukan. Sebuah organisasi bisnis telah menetapkan tujuan, membuat rencana, mengorganisasikan dan mengimplementasikan semua kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, fungsi pengawasan ini diperlukan untuk mengetahui dan memastikan apakah tujuan perusahaan itu benar-benar dapat tercapai dan bagaimana perusahaan mengimplementasikan setiap rencana agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukan adanya fungsi manajemen yang diarahkan untuk memastikan apakah rencana yang diimplementasikan berjalan sesuai harapan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen ini diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah koreksi yang dinamakan dengan fungsi pengawasan dan pengendalian. Jadi dengan adanya fungsi pengawasan ini, itu tujuannya untuk memastikan perusahaan apakah tujuan perusahaan tersebut itu benar-benar dapat tercapai dan bagaimana cara perusahaan mengimplementasikan setiap rencana agar dapat berjalan sesuai semestinya. Selanjutnya, itu ada pengertian pengawasan. Pengertian pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sama dengan fungsi yang tadi di awal, jadi pengawasan itu tujuannya untuk memastikan apakah rencana perusahaan benar-benar dapat diimplementasikan dengan baik, benar-benar dapat berjalan sesuai dengan rencana awal gitu. Selanjutnya adalah beberapa istilah asing mengenai pengawasan atau pengendalian. Jadi dalam pengawasan atau pengendalian itu ada beberapa istilah asing yang mungkin kalau misalkan kita baru belajar, jadi kita baru tahu nih gitu kan. Nah, pertama itu adalah controlling. Controlling itu artinya adalah mengontrol atau mengendalikan. Yang kedua ada evaluating atau mengevaluasi. Terus yang ketiga ada appraising, menilai atau mengukur. Dan yang keempat adalah correcting, mengkoreksi atau memperbaiki. Nah, tadi kan udah fungsinya, terus udah pengertiannya. Selanjutnya adalah tujuan dari fungsi pengawasan. Yang pertama itu adaptasi lingkungan. Jadi, organisasi bisnis atau perusahaan selalu menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dan yang kedua itu adalah kegiatan perusahaan dijalankan sesuai perubahan lingkungan. Sehingga sangat mungkin harus melakukan perubahan atau revisi rencana perusahaan. Jadi kan di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada aja entah kesalahan atau adaptasi baru dengan apalagi dengan generasi yang baru, dengan peraturan-peraturan pemerintah yang baru, itu pasti kan ada aja perubahan. Jadi kenapa disebut adaptasi lingkungan? Karena perusahaan pasti mengalami perubahan lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Kalau misalkan perubahan dari peraturan pemerintah berarti itu kan secara eksternal. Kalau dari dalam internalnya seperti ada perubahan regulasi, terus juga ada perubahan bagaimana cara produksi dan lain-lain. Terus kegiatan perusahaan itu dijalankan sesuai beberapa perubahan lingkungan, sehingga sangat mungkin harus melakukan perubahan atau revisi rencana perusahaan. Jadi ketika lingkungan sekitar perusahaan itu mengalami beberapa perubahan, mau tidak mau perusahaan juga harus mengikuti perubahan yang terjadi di luar, kayak gitu. Yang kedua adalah meminimalkan kegagalan. Potensi kegagalan berasal dari faktor internal dan eksternal. Misalkan, kegagalan dapat mencapai target produksi, oleh karenanya dibutuhkan pengawasan atau pengendalian untuk mencegah kegagalan tersebut. Jadi, kalau misalkan perusahaan mengalami kegagalan dalam mencapai target produksi, maka fungsi pengawasan dan pengendalian ini tuh tujuannya untuk mencegah kegagalan tersebut. Gimana caranya agar target produksinya bisa tercapai, bagaimana caranya agar target produksi tersebut tidak mengalami kegagalan, faktor-faktor apa saja yang harus dilakukan. Itu adalah tugas dari fungsi pengawasan dan pengendalian. Seperti itu. Selanjutnya adalah meminimumkan biaya.
Kegagalan dalam mencapai target kerja atau kinerja akan menimbulkan biaya perusahaan. Karena itu, pengawasan juga bertujuan mengantisipasi kegagalan pencapaian target yang dapat meminimumkan biaya. Jadi, ini masih nyambung sama yang poin kedua, yaitu meminimalkan kegagalan. Dengan meminimalkan kegagalan, maka secara tidak langsung juga meminimumkan biaya. Karena kalau misalkan produksinya tidak mencapai target, pasti kan akan memakan biaya yang lebih gitu kan. Sedangkan kalau mencapai target, pasti biaya produksinya akan kembali, malah bisa jadi untung kayak gitu kan. Jadi kegagalan itu akan menimbulkan biaya perusahaan yang lebih gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa mengantisipasi yang poin kedua, maka poin ketiga juga akan bisa kita antisipasi, yaitu dengan hasil meminimumkan biaya. Yang keempat adalah mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Semakin tinggi tingkat kompleksitas dalam perusahaan, peluang terjadi kesalahan menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang baik. Semakin kompleks perusahaannya atau semakin rumit organisasinya, pasti tingkat kesalahannya akan jadi lebih tinggi. Jadi tugasnya dari fungsi pengawasan dan pengendalian adalah untuk meminimalisir atau mengantisipasi kompleksitas dari organisasi tersebut agar tidak terjadi kesalahan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu beberapa gejala yang memerlukan pengawasan. Perusahaan perlu mengenali gejala di mana fungsi pengawasan itu harus dilaksanakan atau harus ditingkatkan. Seperti terjadinya penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya apa. Jadi diperlukan fungsi pengawasan untuk mengetahui sebenarnya apa penyebab dari menurunnya pendapatan atau profit tersebut. Yang kedua adalah penurunan kualitas pelayanan, itu diidentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Yang ketiga, ketidakpuasan pegawai, yang diidentifikasi dari adanya keluhan pegawai, terus juga produktivitas kerja yang menurun, dan faktor yang lainnya. Selanjutnya ada berkurangnya kas perusahaan, banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur atau tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Selanjutnya ada biaya yang melebihi anggaran, dan yang terakhir adanya penghamburan dan inefisiensi. Jadi ketika perusahaan berjalan tidak efisien, maka memerlukan fungsi pengawasan yang lebih untuk dilaksanakan atau ditingkatkan, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi pengawasan dalam praktik. Ada 3. Yang pertama itu adalah pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Yang kedua, pengawasan internal dan eksternal. Yang ketiga adalah pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Nah, pengawasan berdasarkan proses kegiatan itu ada 3 proses, yaitu awal, proses, dan akhir. Awalnya itu memastikan bahwa petunjuk yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia. Prosesnya yaitu memastikan bahwa segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Jadi di awal tuh kita harus tahu dulu faktor input yang ditetapkan itu telah tersedia. Jadi faktor apa aja yang harus kita tangani. Terus di prosesnya kita memastikan bahwa segala proses itu tuh dan perangkat penunjangnya berjalan sebagaimana mestinya. Jadi setelah diketahui faktornya apa, kita harus mengetahui proses dan perangkat penunjangnya itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya agar mendapatkan akhir atau output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Seperti itu. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu kita masuk ke materi pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Nah, kalau pengawasan eksternal, pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian dari orang atau bagian lain di luar bagian yang diawasi. Biasanya itu oleh bagian yang lebih tinggi. Contohnya kayak manajer-manajer yang ngawasin staff-staffnya gitu. Terus kalau pada bank syariah, fungsi pengawasannya itu dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, Divisi Audit, Divisi Kepatuhan, dan Internal Control Staff dan Officer. Lalu pengawasan berdasarkan fungsi operasional perusahaan. Yang pertama itu di bagian sumber daya manusia, informasi, keuangan, pemasaran, dan operasi dan produksi. Yang pertama kita bakal bahas di sumber daya manusia. Yang pertama itu penerapan Employees Discipline System. Jadi Employee Discipline System itu tuh upaya untuk ngelatih semua
karyawan untuk bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dari awal. Terus yang kedua adanya career path. Nah kalau career path ini tuh dia tuh nunjukin prospek masa depan kerja kita tuh gimana. Terus kayak karir yang bakal kamu jalanin, terus karir yang sedang kamu jalanin saat ini tuh kayak gimana gitu. Terus yang ketiga, pemahaman manajer atas motivasi, kepuasan, serta gaya kepemimpinan yang diterapkan. Lalu kita masuk ke bagian informasi, penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi, dan penerapan sistem informasi manajemen. Ini tuh juga penting banget di dalam sebuah perusahaan untuk meminimalisir gitu terjadinya, mungkin kayak zaman sekarang kan hacker udah banyak banget terjadinya ya, diberantas hacker kayak gitu. Lalu kita masuk ke pengawasan di bagian keuangan. Kegiatan di bidang keuangan terkait kegiatan penyediaan sumber dana dan kegiatan alokasi atau penggunaan dana. Nah, itu tuh berupa analisis laporan keuangan atau financial statement analysis. Nah, laporan keuangannya itu berisi neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, terus analisis rasionya tuh apa aja sih? Itu pertama ada likuiditas terkait hutang jangka pendek. Terus yang kedua ada leverage terkait perbandingan hutang terhadap aset. Yang ketiga aktivitas terkait sales atau penjualannya. Dan yang keempat ada profitabilitas terkait laba usahanya atau profit yang usaha-usahanya. Terus manajemen kas atau cash management dan pengelolaan biaya atau cost control. Lalu itu di bagian keuangan tuh udah pasti penting banget ya, karena namanya juga perusahaan, keuangan tuh aset perusahaan itu gitu, kayak faktor perusahaan itu berdiri gitu. Jadi ini udah paling penting, harus diawasin gitu. Terus pengawasan di bagian pemasaran. Yang pertama itu evaluasi atas pasar sasaran dan pasar potensial, survei atas perilaku konsumen dan berbagai faktor yang terkait dengan konsumen, evaluasi atas strategi pemasaran dan bauran pemasaran yang dilakukan. Ini juga sangat penting di dalam perusahaan, namanya juga pemasaran ya. Kayak kita harus ngikutin zaman lah gitu, kita harus bisa menarik konsumen. Bagaimana harus selalu stay di perusahaan kita gitu. Lalu pengawasan di bagian produksi atau operasi, ini juga penting banget, namanya juga perusahaan menyetorkan barang gitu, kita harus awasin produksinya tuh kayak gimana aja, bener gak nih gitu. Yang pertama itu atas evaluasi atas plan location, terus evaluasi atas plan layout, yang keempat atas production process and schedule, dan yang keempat ada evaluasi atas product distribution. Lalu kita masuk ke mempertahankan atau memelihara fungsi pengawasan. Yang pertama itu sistem pengawasan tradisional atau traditional control system. Yang kedua sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen atau commitment based control system. Apa sih itu? Nah, jadi kalau sistem pengawasan tradisional itu melibatkan kegiatan monitoring yang bersifatnya tuh eksternal. Nah, kinerja pegawai itu bakal diawasi oleh atasan para pegawai. Nah, kinerja keuangan akan diawasi oleh orang-orang yang berada di luar bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja keuangan. Ada 3 pendekatan dalam sistem pengawasan tradisional, yaitu pengawasan diagnostik, pengawasan berdasarkan batasan-batasan, dan pengawasan interaktif. Lalu kita ke yang kedua, sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen. Ini tuh berbeda sama tradisional. Dalam sistem pengawasan ini tuh pendekatan dia tuh komitmennya lebih menekankan fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal. Jadi kebalikannya. Nah, pengawasannya tuh lebih ditekankan pada faktor internal dari setiap individu pekerja. Introspeksi diri dalam hal ini tuh lebih
dominan dalam menjalankan fungsi pengawasan daripada pengawasan eksternal. Nah, berbagai pendekatan bisa dilakukan dalam membangun sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen ini, diantaranya dengan menerapkan suatu sistem keyakinan tertentu dalam budaya kerja perusahaan atau melalui berbagai upaya yang memaksa para pegawai untuk membiasakan diri dengan tanggung jawab dan introspeksi diri. Di antaranya mungkin dengan memberikan kepercayaan dan kewenangan dalam berbagai jenis aktivitas yang diberikan kepada para pegawai. Nah, dengan demikian diharapkan para pegawai akan terbiasa untuk berinisiatif, inovatif, dan tanggung jawab sekaligus juga melakukan koreksi terhadap diri sendiri sekiranya ada berbagai penyimpangan yang mungkin dilakukan. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.